Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Anggi Mevawati dengan NPM 2021-117 dari Prodi Manajemen Lanjutan Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian skripsi saya dengan judul Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, dan Lingkungan di Alam Endah. Baik, saya akan mulai dari latar belakang penelitian ini. Ditinjau dari sektor pariwisata yang berperan sangat penting dalam perekonomian dan juga sosial, lalu juga kegiatan pariwisata yang menjadi bagian, yang saat ini tuh sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, dan juga kegiatan pariwisata yang berperan dalam proses pembangunan wilayah, yaitu dengan memberikan kontribusi dengan meningkatkan pendapatan suatu daerah maupun masyarakat itu sendiri. Mengingat pentingnya pariwisata, maka beberapa daerah telah mengembangkan desa wisata, salah satunya Desa Wisata Alam Endah. Regulasi terkait desa wisata juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Namun demikian, pada hasil pra-penelitian yang peneliti lakukan, regulasi yang telah ditetapkan ini belum berjalan secara maksimal di Desa Wisata Alam Endah. Hal ini juga ditinjau dari data kunjungan wisatawan yang bisa dilihat pada tabel berikut. Data kunjungan wisatawan di Alam Endah ini, jika dilihat dari indikator bulan Januari, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada bulan-bulan selanjutnya. Bisa dilihat pada bulan Januari ini sebanyak 489 wisatawan, yang mana jika dirata-ratakan per harinya hanya 16 wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata Alam Endah. Dengan jumlah rata-rata tersebut tentunya belum dapat mempengaruhi pada aspek ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan. Lalu juga pada saat pra-penelitian, peneliti mendapatkan informasi bahwa Desa Wisata Alam Endah ini belum mendapatkan dana bantuan dari pemerintah terkait pengembangan desa wisata, yang mana hal ini bisa menjadi salah satu faktor tingkat kunjungan wisatawan yang belum meningkat. Untuk rumusan permasalahan dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengembangan desa wisata di Alam Endah. Lalu yang kedua, bagaimana pengembangan desa wisata terhadap aspek bagaimana dampak pengembangan desa wisata terhadap aspek ekonomi di Alam Endah. Lalu yang ketiga, bagaimana dampak pengembangan desa wisata terhadap aspek sosial budaya di Alam Endah. Dan yang terakhir, bagaimana dampak pengembangan desa wisata terhadap aspek lingkungan di Alam Endah. Untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama tentunya untuk mengetahui bagaimana pengembangan desa wisata di Alam Endah, dan juga untuk mengetahui dampak pengembangan desa wisata terhadap 3 aspek, yaitu di aspek ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan. Untuk lokasinya sendiri, lokasi penelitian ini ada di Desa Wisata Alam Endah, lebih tepatnya di Jalan Raya Ciwidey, Patenggang nomor 16, Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Adapun berikut adalah kajian teori yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu yang pertama, teori mengenai pengembangan desa wisata. Teori mengenai pengembangan desa wisata ini diambil dari Cooper dalam Khairunisa dan Yuniningsi tahun 2020, lalu juga regulasi atau peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata, lalu juga teori mengenai aspek ekonomi dari Mariani tahun 2019, lalu teori mengenai aspek sosial budaya yaitu dari Ismayanti dalam Kartika 2016, dan yang terakhir aspek lingkungan diambil dari Ismayanti tahun 2010. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dirasa relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, dan berikut ini adalah kerangka berpikir dari penelitian ini. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lalu untuk desain penelitian dan klasifikasi konsep ini bisa dilihat pada halaman 21 dan 22. Lalu untuk sumber datanya sendiri, untuk sumber data yang digunakan ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data ini melalui observasi, studi kepustakaan, kuesioner, dan juga wawancara. Untuk uji validitas data menggunakan triangulasi teknik dan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikatif. Berikut ini hasil penelitian dan pembahasan, yaitu yang terkait rumusan permasalahan pertama, yaitu pengembangan desa wisata Alam Endah. Pengembangan desa wisata Alam Endah ini ditinjau dari 4 aspek, yaitu aspek attraction, amenities, accessibility, dan ancillary. Untuk aspek attractionnya ini sudah baik di Alam Endah ini ya, sudah
atraksinya juga sudah beragam, mulai dari alam, lalu juga budaya, buatan, dan juga kuliner. Nah, untuk pengemasannya sendiri juga sudah baik, menggunakan paket dibentuk dalam sebuah paket wisata sehingga dapat menjadi alternatif bagi wisatawan. Namun demikian, pada aspek atraksi ini masih tidak konsistennya mengenai pelayanan ataupun perawatan dari masing-masing atraksi. Lalu yang kedua, mengenai aspek amenities, fasilitas yang tersedia di Alam Endah ini sudah cukup lengkap, namun demikian masih ada beberapa fasilitas yang perlu dioptimalkan kembali, mulai dari fasilitas hygiene and sanitation, lalu juga fasilitas penunjang keselamatan wisatawan, fasilitas kebersihan juga yang masih kurang. Lalu untuk aspek accessibility, ini sarana dan infrastruktur menuju Alam Endah ini sudah baik, kondisi jalannya juga sudah diaspal, lalu juga tidak berlubang, dan sudah memadai untuk dilewati 2 kendaraan roda 4 sekaligus dari arah yang berlawanan. Namun demikian masih ada kurangnya, yaitu petunjuk jalan atau arah menuju desa wisata Alam Endah yang tidak jarang membuat wisatawan yang hendak mengunjungi Alam Endah ini kesulitan mencari lokasi desa wisata Alam Endah. Lalu untuk yang terakhir, aspek ancillary ini, jadi untuk desa wisata Alam Endah ini sudah mendapatkan dukungan baik itu dari instansi maupun dari dinas pariwisata dan kabupaten Bandung, namun masih belum adanya controlling dari segala dukungan yang telah diberikan. Berikut ini adalah hasil dari dampak terhadap aspek ekonomi. Di sini sudah tertera, sudah langsung diklasifikasikan apakah dari indikator yang digunakan ini berdampak atau sedikit berdampak atau bahkan tidak berdampak sama sekali. Lalu ini yang dampak terhadap aspek sosial budaya. Dan yang terakhir, dampak terhadap aspek lingkungan. Untuk kesimpulannya sendiri, potensi yang dimiliki di desa wisata Alam ini sudah beragam, mulai dari alam, buatan, budaya, dan juga kuliner. Namun masing-masing aspek tersebut perlu dikembangkan secara optimal. Dari aspek attraction-nya perlu masih kurangnya sumber daya manusia, lalu dari aspek amenities-nya juga masih kurangnya beberapa fasilitas seperti hygiene and sanitation, lalu juga fasilitas keselamatan dan juga fasilitas kebersihan. Lalu di aspek accessibility-nya masih kurangnya petunjuk jalan, dan pada aspek ancillary-nya masih belum adanya controlling atau pengawasan. Untuk rumusan yang kedua, itu dampak terhadap aspek ekonominya ini kesimpulannya ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, lalu juga mendorong timbulnya wira swastawan baru di desa wisata Alam Endah. Selain itu, adanya desa wisata juga pendapatan dan standar hidup belum berdampak signifikan, dan pada aspek peningkatan dan penyebaran infrastruktur dan fasilitas umum juga belum berdampak signifikan. Lalu untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu dampak terhadap aspek sosial budaya. Jadi untuk dampak terhadap aspek sosial budaya ini yang berpengaruh yang sudah dirasakan oleh masyarakat ini adalah mulai memudarnya penggunaan bahasa Sunda atau bahasa daerah yang mereka sudah terkontaminasi dengan bahasa Indonesia. Yang terakhir, dampak terhadap aspek lingkungan. Ini sudah memberikan dampak negatif yang signifikan, yaitu yang pertama, tercemarnya sumber air karena buangan limbah cair dan juga limbah padat, lalu juga menurunnya kualitas udara karena gangguan polusi udara dan juga polusi suara, lalu juga kerusakan vegetasi pegunungan dan area liar, juga mulai adanya perubahan lahan tempat tinggal yang beralih fungsi menjadi lahan komersial, dan yang terakhir untuk kehidupan satwa liar di Alam Endah ini masih terjaga dengan baik. Untuk saran untuk pengembangan desa wisata ini, yang pertama itu perlunya menambahkan sumber daya manusia guna memaksimalkan pelayanan jasa di desa wisata Alam Endah. Lalu juga menyiapkan sarana toilet, tempat sampah yang representatif. Lalu juga perlu ditambahkannya juga petunjuk jalan atau simbol-simbol guna memudahkan wisatawan yang hendak mengunjungi Alam Endah. Dan juga diadakannya program controlling di mana guna dukungan yang telah diberikan ini bisa mendapatkan feedback yang baik. Jika dirasa ada yang belum, itu bisa menjadi bahan evaluasi. Lalu untuk dampak sosial ekonominya sendiri, ini sarannya bagi pengelola untuk melakukan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan meningkatkan PAD, dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, akan mempercepat pembangunan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa wisata Alam Endah. Lalu untuk dampak terhadap aspek sosial budaya, ini sarannya perlu melakukan sosialisasi bahasa kepada masyarakat agar bahasa tetap lestari. Lalu untuk saran dari dampak terhadap aspek lingkungan, untuk pengelolaan limbah padat, ini mengklasifikasikan sampah ke dalam limbah organik, anorganik, atau B3. Hal ini tentunya akan mempermudah dalam pengelolaan sampah.
Lalu juga recycle, di mana hal ini dapat membantu pengelolaan limbah padat dari rumah tangga maupun kegiatan pariwisata yang pariwisata lainnya agar dapat didaur ulang dan bernilai ekonomis. Lalu untuk pengelolaan limbah cairnya, ini sarannya bisa dilakukan pembuatan kolam stabilisasi, lalu diadakannya IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah, yang mana proses ini menggunakan alat-alat khusus, dan yang terakhir bisa menggunakan pembuatan sumur resapan. Lalu untuk saran untuk pengelolaan polusi udara dan suara, ini bisa dilakukan manajemen pengunjung, di mana hal ini dapat meminimalisir kemacetan dan pastinya akan mengurangi polusi. Untuk vegetasi pegunungan dan area liar, ini dapat dilakukan reboisasi hutan untuk mencegah erosi tanah dan menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.